Sebelum lanjut, Mimin akan memperkenalkan beberapa tokoh penting dalam cerita ini. Sai adalah atasan Chong di kepolisian Vietnam. Sebagai petarung yang tangguh dan memiliki kemampuan dalam membuat strategi, ia dikenal sebagai pemimpin yang sadis, ambisius dan tak segan-segan melakukan peniksaan. Sampai akhirnya ia dipindahkan ke Badan Intelijen Negara dan menjadi agen rahasia. Ia sangat berambisi menjadi salah satu perwira yang diakui Prancis dan kelak menggantikan posisi Kolonel DRU. 2. Van Choong bawahan Sai. Memiliki kemampuan bela diri yang tak kalah hebatnya dari Sai. Ia pernah menempuh pendidikan di Prancis sebelum akhirnya bergabung di kepolisian dan direkrut oleh Sai menjadi agen rahasia. Bin Vietnam menerima panggilan kerja sama Prancis berkedok keamanan rakyat Vietnam. Sayangnya, mereka malah menjadi kacung Prancis hanya untuk mendapatkan jabatan dan kehidupan yang mewah. Ketiga, Hua Dan yang juga anggota Bin yang direkrut oleh Sai. Tak banyak informasi tentang Hua Dan. Intinya, ia akan berjuang sampai mati memburu para pejuang revolusioner yang mereka cap sebagai pemberontak. Jadi kata pemberontak dalam film ini Miming anti pejuang aja ya, karena kita semua pasti sangat membenci penjajahan. Mereka mendapat tugas untuk melacak keberadaan pemimpin revolusi dan menghabisi para pejuang revolusioner. 4. Vo Tan. Ia adalah putri tunggal pemimpin pemberontak yang memiliki kecerdasan serta bela diri yang tak bisa diremehkan. Sebagai pejuang revolusioner, Tan memiliki jiwa nasionalis yang tinggi dan tak gentar melawan para penjajah. Ia menggantikan sang ayah memimpin pergerakan di pusat kota. Dan terakhir, De Chang. Ia adalah ayah Tan. Saat ini ia bersama sebagian warga dan para pejuang anti-Prancis bersembunyi di dalam hutan untuk sementara waktu. Berlatar belakang tahun 1922, Vietnam dikuasai oleh Prancis. Dalam masa kekuasaan itu, mereka memperkerjakan agen rahasia yang berasal dari warga lokal untuk mengatasi konflik dengan anti penjajah dan menghancurkan perlawanan. Pemberontak anti-Prancis muncul di seluruh pelosok negeri Vietnam berupaya mengusir para penjajah asing. Di puncak konflik, kekuatan perlawanan muncul di berbagai kota. Untuk menghadapi masalah tersebut, perwira Prancis bernama DRU yang bertugas di sana menyerahkan kasus itu kepada dua agen terbaiknya yang tak lain adalah Sai dan Van Choong untuk melacak dan menghancurkan pemimpin revolusi bernama De Chang. Sin berpindah ke Van Choong yang saat ini baru saja selesai mantap-mantap dengan wanita penghibur. Setelah itu, ia menemui atasannya Sai. Chong berkata, apa yang dilakukan rakyat mereka tak sepenuhnya salah, karena mereka hanya ingin memperjuangkan kemerdekaan tanah sendiri. Namun Sai menanggapinya dengan pesimis, sebab mereka tak akan mudah mengusir Prancis yang memiliki persenjataan modern. Jadi baginya, lebih baik menikmati apa yang diberikan Prancis daripada harus melakukan sesuatu yang sia-sia. Mendengar jawaban tersebut, Chong dengan lancang berkata bahwa Sai tak ada bedanya dengan Prancis. Meskipun Choong adalah bawahannya, Sai tidak menanggapi ucapan Choong karena ia mengenal dan mengakui kecerdasan yang dimiliki bawahannya itu. Hua Dan malah menyarankan Choong menggunakan keahlian yang dimilikinya untuk berbaur dengan masyarakat agar bisa segera menangkap pemimpin revolusi. Tak lama kemudian mobil kepala agen rahasia kepolisian Prancis bernama Tejo melintas. Sai dan anak buahnya berpencar mengawasi pergerakan para pejuang Vietnam yang bisa saja akan melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Sesaat kemudian, Vo Tan menghampiri Choong menanyakan jalan menuju terminal terdekat. Setelah itu ia bergegas ke atas gedung menghamburkan selebaran kertas yang bertuliskan, "Jika kami pemberontak Vo Trong Chang dengan ini menghukum dan menyerukan eksekusi sekretaris keamanan Prancis untuk kejahatan invasi." Sepertinya Vo Tan sengaja mengalihkan pengawasan para pengkhianat negara yaitu Sai dan anak buahnya. Sesuai dugaan Sai, pejuang revolusioner melakukan penyerangan yang menyebabkan korban dari kedua belah pihak. Vo Tan berhasil melukai Tejo, namun saat ia akan menghabisinya, Sai berhasil menghalangi dan menangkap Vo Tan. Di sisi lain, Chong berusaha menghentikan salah satu bocil yang hendak menghabisi Tejo. Melihat tatapan bocil yang tak memiliki rasa takut sedikitpun membuat Chong ragu mengambil keputusan. Alhasil Sai langsung mengambil alih mengeksekusi bocil tersebut. Pemandangan tersebut sempat membuat Chong dili sesaat dan nantinya akan merubah keperpihakannya kepada para pejuang. Sayangnya Tejo harus tewas akibat luka tusukan Vo Tan. Setelah berhasil menstabilkan keadaan,
Votan harus menerima penyiksaan dari Sai, sebab statusnya sebagai putri Dechan telah terungkap. Namun sekuat apapun siksaan yang diterimanya, Votan tetap merahasiakan keberadaan ayahnya. Awalnya Chong mendukung apa yang dilakukan Sai, namun ia mulai merasa tak tega melihat keteguhan hati Votan yang rela menerima siksaan demi untuk kemerdekaan. Sin berpindah ke markas kepolisian rahasia Prancis Somatham. Selama 10 tahun bertugas di sana, Derou menyayangkan kinerja Sai yang tak becus menjalankan tugasnya. Karena ini sudah yang kesekian kalinya para pemberontak melakukan upaya pembunuhan terhadap perwira Prancis. Ia merasa Dechan dan pendukungnya tak menghormatinya sama sekali. Lah aneh si om-om bule ini, udah menjajah negara orang malah minta dihormati. Sai berkata untuk tidak memikirkan hal itu sebab Dechan hanyalah seorang pengecut yang cuma bisa bersembunyi. Mendengar ucapan Sai yang terkesan meremehkan keadaan tersebut, Derou malah menyinggung soal kedua orang tua Sai, di mana ayahnya seorang perwira polisi yang doyan mabuk dan ibunya seorang wanita penghibur. Sai terlihat menahan emosi mendengar ocehan Derou. Si bule memaksa Sai membuktikan kesetiaannya terhadap Prancis dengan membawa Dechan ke hadapannya sebelum masa tugasnya berakhir. Dengan begitu, Derou akan mengakui bahwa Sai jauh lebih pintar dibanding ayahnya. Sai masih berupaya menahan amarahnya sebab ia sangat berharap jabatan Derou nantinya akan menjadi miliknya. Ia lantas melampiaskan emosinya dengan menyiksa Votan agar mau buka mulut. Melihat perlakuan atasannya yang tak berperi kemanusiaan, Chong melakukan protes sembari memindahkan tubuh Votan yang pingsan akibat siksaan. Keesokan harinya, Chong yang hendak menghadiri pertemuan di sebuah restoran tanpa sengaja berpapasan dengan mata-mata Dechan. Namun entah mengapa, Chong membiarkannya begitu saja dan tak melaporkannya pada Sai. Di sana, ia malah bersikap arogan sembari meminta jawaban atas keterlibatan Sai saat kejadian tempo hari. Ia yakin, Sai dan Huadan sudah mengetahui rencana penyerangan yang dilakukan oleh para revolusioner dan sengaja membiarkannya agar mendapat pengakuan Derou sebagai penyelamat dan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Dan lagi-lagi Sai cukup terkesan dengan kecerdasan Chong yang akhirnya mengetahui hal itu tanpa harus memberitahunya lagi. Chong berkata, "Bagaimana jika Derou mengetahui hal itu?" Huadan langsung menenangkan Chong dan berkata bahwa kita adalah keluarga. Sai terlihat geram mendapat ancaman dari anak buahnya. Ia berkata terpaksa mengorbankan Tejo agar bisa menangkap para pendukung Dechan. Keesokan harinya, Sai mengeluarkan pengumuman hukuman mati Devon untuk memancing Dechan agar keluar dari tempat persembunyiannya menyelamatkan putrinya. Votan hanya bisa mengumpat melihat kelicikan Sai. Votan yang mulai frustasi teringat pada akan janji mendiang ibunya pada sang ayah agar tak melibatkan putri mereka dalam perang ini. Meskipun keikutsertaan Votan adalah kemauannya sendiri, sang ayah merasa telah mengkhianati janjinya pada mendiang istrinya. Votan yang putus asa berniat mengakhiri hidupnya demi menyelamatkan ayahnya dari jebakan Sai, dan tak menyadari Chong berada di sana memperhatikan tindakannya itu. Ia berkata, "Apakah dengan kematianmu ayah dan pendukungnya akan hidup damai dan sejahtera jika kau menyerah? Pengorbanmu tak akan bisa menyelamatkan ayahmu." Votan menjawab, "Setidaknya aku bukanlah pengkhianat negara sepertimu." Mendengar ucapan tersebut, Chong memberitahu jalan keluar dari penjara, jumlah petugas yang berjaga dan posisi sniper. Sebelum pergi ia memberikan pisau dan bergegas pulang ke rumah menemui ayahnya yang sedang sakit. Ayah Chong adalah mantan perwira sebelum akhirnya menjadi pencandu dan dipecat dari kepolisian. Musuh bebuyutan ayah Votan ini salah satu pendukung Prancis yang tergiur akan kemewahan. Ia sampai tega menelantarkan istrinya yang lebih pro ke pihak pejuang revolusi dan tega memisahkan Chong dengan ibunya agar bisa menjadi penerusnya dan menjamin masa depannya kelak. Namun kini Chong sudah dewasa. Ia menyinggung soal perilaku kejam ayahnya terhadap ibunya dulu. Pria tua itu hanya bisa terdiam. Chong bertanya, apa ayah menginginkan ibu hanya untuk mendapatkan anak laki-laki saja? Apakah ayah pernah mencintai ibu? Dengan penuh penyesalan ia berkata bahwa ibumu adalah hal terindah yang pernah ia miliki. Mulai saat ini lakukanlah apa yang ingin kau lakukan demi membanggakan ibumu. Ayah tak akan menghalangimu lagi mengikuti jejak ibumu. Ikuti kata hatimu dan jangan mengecewakannya seperti yang pernah ayah lakukan padanya dulu. Kembali ke penjara di mana Votan akan menjalankan aksinya kabur dari penjara. Ia melumpuhkan seorang penjaga yang mengantarkan air minum, lalu mengambil pakaiannya. Saat menuju jalan keluar, si petugas bule memintanya berhenti, dan inilah yang terjadi. Dengan menggunakan si bule sebagai tameng, Votan berhasil keluar dari beberapa pintu penjagaan. Namun si bule yang tak ingin pasrah begitu saja melakukan perlawanan di pintu terakhir.
Di luar, ia harus kembali berhadapan dengan sniper. Dengan terpaksa ia memanjat dan menghabisi Kang Sniper. Pengejaran terus dilakukan hingga ke jalan utama. Votan terpaksa bersembunyi di dalam mobil. Ternyata mobil tersebut milik Chong. Ia sengaja menunggu Votan di sana. Bao nhiêu hết khu này? Dạ. Ở đây là đâu vậy? Nơi an toàn nhất trong thành. Chong segera mengamankan Votan di rumahnya sampai situasi aman. Di sini Chong memberitahu Votan adanya pengkhianat di kubu ayahnya. Orang yang dimaksud adalah pria di restoran tempo hari. Yang ternyata pria itu sedang menemui Sai sebelum Chong tiba dan berpapasan dengan Chong saat keluar restoran. Itu sebabnya Chong bisa mengetahui rencana Sai. Bukannya berterima kasih, Votan malah menyerang Chong dengan pisau dan menanyakan siapa pengkhianat tersebut. Chong berkata, jika saja ia mengetahuinya sejak awal, maka tak akan ada pembunuhan yang terjadi waktu itu. Votan lantas bertanya kenapa ia membantunya kabur. Aku hanya lelah dengan semuanya dan ingin hidup dengan tenang dan damai. Nhân đang xả thân để giành lại quê hương mình bằng cách giết hại chính đồng bào của mình à? Setelah membunuh wargamu sendiri kau pikir bisa menebus segalanya? Chong langsung memberikan pistolnya sembari berkata, lakukanlah jika itu memang cara satu-satunya menebus kesalahannya. Namun Votan tak mau melakukannya sebab ia harus merasakan penderitaan terlebih dahulu bukan mati secara instan. Setelah adu bacot, Votan pamit mandi. Tapi di sana, ia malah kabur melalui jendela. Sayangnya ia harus mengurungkan niatnya tersebut karena anak buah Sai sedang berjaga di depan rumah Chong. Alhasil, ia pun menuruti Chong tinggal beberapa hari di sana. Keesokan paginya, Votan yang baru selesai mandi berniat menemui Chong yang masih tertidur. Namun tiba-tiba terdengar suara ketukan dari arah pintu. Mày tỉnh dậy hơi trễ rồi. Tanpa basa-basi, Sai langsung menanyakan keberadaan Votan. Suasana menjadi tegang saat Sai mengambil pistol Chong. Sementara Votan yang berniat kabur dari balkon harus berhadapan dengan Huadan. Saat keadaan Votan terdesak, Chong datang menyelamatkan. Sai mengakui kecantikan Votan namun ia tak menyangka Chong nekat mengkhianatinya hanya demi seorang wanita. Votan yang ogah mendengar bacotan Sai langsung menyerangnya. Meskipun mereka berdua menyerang Sai secara bersamaan, hal itu masih bisa diatasi oleh Sai. Kemampuan bela diri dan kekuatan fisik Sai membuat mereka berdua kewalahan dan memutuskan kabur dari sana. Untuk bisa keluar dari kota mereka membutuhkan kartu ID pajak. Chong lantas meminta bantuan sahabatnya Joko untuk membuatkan ID tersebut. Joko menyesalkan keputusan Chong yang mengkhianati Sai. Karena itu hanya akan menyusahkan orang-orang terdekatnya yang kemungkinan akan dituduh sebagai pengkhianat juga. Akan tetapi tekad Chong sudah bulat dan berjanji tak akan melibatkan mereka. Joko tak ingin menghalangi jalan Chong karena ia sadar Chong tidak akan pernah merubah keputusannya. Namun sebagai sahabat, ia mengingatkan saat kau melangkah pergi maka tidak akan ada kata kembali. Một, làm gấp mấy tờ giấy đi. Tôi có câu mo là bạn không? Sebelum meninggalkan kota Chong berniat berpamitan pada ayahnya. Namun Votan keberatan dan meminta ID-nya karena ia tak punya waktu banyak. Chong meminta pengertian Votan sebab ia kini telah menjadi buronan dan mungkin ini terakhir kali ia bertemu ayahnya.
Sesampainya di sana ia berpamitan dan memberikan uang beserta foto mendiang ibunya. Ia tak tahu kapan bisa kembali menemui ayah. Sang ayah hanya berpesan, buatlah ibumu bangga. Doa ayah selalu menyertaimu. Không có ngày trở lại. Tak lama kemudian, seorang perwira Prancis bernama Tessier tiba di sana bersama anak buahnya. Fotan terpaksa mengalihkan perhatian mereka sembari menunggu Chong. Dan tiba-tiba, melihat ada pistol di hadapannya, Fotan yang berniat mengambilnya dihentikan oleh Chong. Karena wanita selalu ingin menang, tangannya langsung mendapat ciuman sepatu Prancis. Mamam tuh keras kepala. Saat Tessier mengambil pistol, Fotan langsung menghabisinya saat itu juga. Pelarian kembali dilanjutkan namun pencarian semakin diperketat. Mereka terpaksa ikut bergabung dengan rombongan kerja paksa warga sipil yang akan dibawa ke tambang besi. Namun mobil tersebut dihentikan oleh prajurit Prancis. Beruntungnya mereka berhasil lolos karena sembunyi di atas mobil. Di sini sisi wanitanya kembali kumat. Ia berniat menghabisi para prajurit. Dan lagi-lagi, Chong harus menghentikan dengan alasan akan membahayakan nyawa warga sipil. Tumbennya Fotan mau menurutinya. Salah satu warga bernama Hang yang mengetahui keberadaan mereka diam-diam memberikan air minum. Ternyata ia salah satu pendukung pejuang revolusi. Ia meminta mereka untuk tidak memasuki wilayah pertambangan karena itu akan membahayakan nyawa mereka. Sesampainya di sana mereka berdua terkejut melihat Prancis melakukan kerja paksa dan penyiksaan terhadap warga Vietnam. Namun untuk saat ini mereka belum bisa berbuat apa-apa selain ikut kerja bersama warga. Kita beralih ke Sai yang mulai frustasi menghadapi Chong. Ia bergegas menemui ayah Chong. Di sana ia mendapati jasad Tessier yang terbujur kaku tak bernyawa. Karena ayah Chong tak mau buka mulut, ia harus menerima luka tusukan di bagian perut. Ia dengan tegas berkata bahwa seekor harimau tidak akan menerkam anaknya sendiri. Ia pun harus tewas di tangan Sai. Deru menyalahkan Sai yang tak becus mengurus anak buahnya sendiri. Deru bahkan sering menyinggung ibu Sai sebagai wanita penghibur setiap kali ia gagal menjalankan tugasnya. Sebenarnya Deru memiliki darah keturunan Vietnam dari ibunya namun ia tetap bangga karena ibunya wanita bangsawan negeri Nguyen. Ia juga menganggap Chong jauh lebih pintar daripada Sai. Sai terlihat menahan amarahnya. Sementara itu di tempat lain, Hua dan melapor kepada Sai bahwa informan mereka berhasil dihabisi oleh anak buah Decang. Di balik ketegaran dan kekejamannya, ternyata Sai tak bisa menerima penghinaan terhadap ibunya. Keesokan harinya, Sai yang sedang berpatroli di pasar tanpa sengaja menemukan batu dari pertambangan dan berpikir, Chong pasti berada di sana. Sementara di tambang, Chong berupaya mencari jalan untuk kabur dari sana. Mày tên gì? Cha đặt tên tôi là Hân Ý 09. Mày nghe rõ chưa? Hang berkata, terdapat sebuah penjara di balik hutan tersebut. Ia harus menjalani hukuman ini hanya karena tak sanggup bayar pajak. Padahal dirinya hanyalah seorang pelayan. Semua warga yang diperbudak di tempat ini tak pernah melakukan kesalahan. Mereka dianggap bersalah hanya karena miskin. Tak peduli tua ataupun muda. Tak lama kemudian seorang pria yang tak sengaja tergelincir harus menerima cambukan secara bertubi-tubi. Istrinya yang sedang hamil muda memohon agar berhenti menyiksa suaminya. Naasnya, mereka berdua malah mendapat hukuman dengan tak mendapat jatah makanan dan air minum selama beberapa hari. Singkat waktu tibalah waktu makan. Si bule gak tahu diri ini malah berkata mereka seperti ini.
Kasian dengan kondisi wanita hamil itu, Votan memberi sebagian makanannya. Namun aksinya tersebut diketahui oleh si bule. Ia bertanya siapa yang berani memberikan mereka makanan. Karena tak ada yang mengaku, mereka berdua harus menerima hukuman mati. Melihat itu, Votan langsung mengaku. Tak tega melihat penyiksaan tersebut, Chong pergi dari sana. Mereka berdua berhasil lolos dari sana dan meledakkan beberapa kendaraan. Kepulan asap tersebut terlihat oleh rombongan Sai yang sedang OTW ke tempat itu. Votan menunjukkan arah menuju ke stasiun, namun sayang mereka kehabisan bensin. Alhasil perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Malam itu mereka memutuskan bermalam di bangunan tua. Votan menceritakan awal mula ayahnya menjadi buronan. Saat usianya 10 tahun, ayahnya ditangkap karena melakukan pemberontakan. Ibunya terpaksa menjual rumah beserta emasnya untuk menyogok pejabat Prancis agar membebaskan ayahnya meskipun mereka harus menjadi tunawisma. Namun ternyata semua itu tak ada harganya sama sekali. Mereka malah menginginkan ibunya juga. Setelah itu barulah mereka membebaskan ayahnya. Ibu Votan yang mengetahui dirinya sedang mengandung anak hasil perkaosan pejabat Prancis memilih mengakhiri hidupnya di sungai yang jauh dari desa mereka. Rekan-rekan seperjuangannya lantas menceritakan perjuangan istrinya demi untuk menyelamatkan nyawanya. Dechan sangat terpukul mengetahui pengorbanan istrinya. Votan berkata besok ia akan naik kereta sendirian menemui ayahnya. Itu artinya, Votan masih tidak percaya kepada Chong, dan Chong menyadari itu, namun ia tak memaksa ikut. Votan menjelaskan, membantuku bukan berarti ayahku dan anak buahnya akan menerimamu setelah apa yang kau lakukan terhadap kami. Menurutnya, meskipun Prancis telah membantu pembangunan infrastruktur di negara ini, tapi semua itu tak sepadan dengan harga kebebasan setiap rakyat, sembari membayangkan penderitaan sang ibu. Melihat Votan bersedih, Chong memintanya sejenak melupakan masalah ini dan memikirkan kebahagiaan mereka sesaat sembari menggenggam tangan Votan. Dan adegan yang diharapkan pemirsa tak terhindarkan lagi. Keesokan paginya Chong menerima pesan dari Sai. Saat Votan mesti tertidur, Chong segera menemui mantan atasan itu. Sai menegaskan bahwa kesalahan Chong kali ini sangatlah besar karena menghabisi Teixeira. Untuk menebus kesalahannya tersebut, ia harus memanfaatkan hubungannya dengan Votan untuk menemukan markas rahasia Dechan. Jika menolak maka ia harus bersiap kehilangan ayahnya sembari memberikan bungkusan yang berisi mata ayahnya yang membuat Chong sangat terkejut. Padahal faktanya, mereka telah menghabisinya. Dengan terpaksa Chong memberitahu informasi yang ia ketahui yaitu menuju utara. Sai memerintahkan Chong harus ikut bersama Votan bagaimanapun caranya. Saat kembali Votan menanyakan habis dari mana bang? Cek kereta dek tapi belum nampak tuh, mungkin nanti. Votan akhirnya jujur bahwa perjalanan ke tempat persembunyian ayahnya tak perlu naik kereta. Ia terpaksa berbohong karena belum sepenuhnya percaya pada Chong. Namun kini ia sudah yakin Chong berada di pihaknya. Pagi itu juga mereka berangkat. Belum setengah perjalanan terdengar suara ranting patah. Wadan berteriak sembari berkata pulanglah dan kubur ayahmu. Setelah menghabisi Huadan, perjalanan dilanjutkan dengan menyeberangi sungai yang tanpa mereka sadari. Sai sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Sai hanya bisa menatap kematian anak buah kesayangannya. Sesampainya di sana Votan segera menjahit luka Chong. Barulah kemudian ia menemui ayahnya. Dechan sangat bahagia melihat putrinya berhasil selamat. Tak lama kemudian bawahan ayahnya bernama Hia datang. Ia mempertanyakan alasan Votan membawa Chong ke markas ini. Votan berkata, saat ini Chong telah menjadi buronan dan berpihak pada mereka. Tapi Sajang Hia tak percaya. Ia sangat kecewa dengan keputusan Votan yang nekat membawa kacung Prancis pengkhianat negara ke markas mereka.
Ia hanya bisa berharap pria tersebut tidak mengkhianati Votan. Kita beralih sejenak ke pusat kota di mana Sai sedang menyiapkan pasukan menuju lokasi Dechan dengan menggunakan kereta. Tak lama kemudian, tibalah mereka di desa tersebut. Sai langsung menghabisi penjaga yang berada di menara, dan para prajurit mulai memasuki desa. Sementara Votan meminta Chong pergi dari sana karena warga desa berpikir Chong adalah mata-mata Prancis yang datang untuk menghabisi ayahnya. Sesat kemudian Hia datang berniat menghabisi Chong, namun Votan berusaha meyakinkan Hia dan ayahnya dan tak menyadari kehadiran penjajah. Dechan bertanya, apa tujuan Chong datang ke sini? Ketika Chong ingin bicara, tiba-tiba dengan santai Sai mewakili Chong menjawab pertanyaan Dechan seperti ini. Padahal Chong tak pernah menyetujui permintaan Sai dan tak mengetahui kalau Sai mengikutinya. Dengan mata berkaca-kaca Votan benar-benar menyesali keputusannya membawa Chong. Sedangkan Chong sendiri lebih memilih diam dan tak berusaha membela diri. Sai pun merasa puas bisa menemukan Dechan meskipun harus mengorbankan Huadan. Keesokan paginya, Votan, Hia dan orang-orang kepercayaan Dechan disiapkan untuk menjalani eksekusi. Sementara Chong yang digantung langsung dilepaskan oleh Said An bergabung dengan para pemberontak. Namun sebelumnya Sai berkata akan membawa calon mertua Chong ke hadapan para petinggi Prancis. Kolonel Dreux sangat puas, akhirnya bisa menangkap Dechan sebelum kembali ke Prancis. Sayangnya Sai harus kecewa karena orang yang menggantikan posisi Dreux bukanlah Sai melainkan Kolonel Renoir yang baru tiba dari Prancis. Renoir bahkan mengetahui rumor soal ibu Sai yang membuat emosinya tak bisa terkontrol lagi. Kembali ke desa. Setelah kepergian Sai, seluruh warga desa dikumpulkan dan meminta mereka menutup mata para pejuang. Namun Chong meminta melepaskan penutup mata tersebut. Yang tanpa mereka sadari Chong sengaja memprovokasi si bule agar bisa mendapatkan pisaunya. Chong segera membuka ikatan tangannya lalu mengoper ke yang lainnya. Ketika para prajurit bersiap melepaskan tembakan, pisau yang akan diberikan pada Votan terjatuh, dan Chong mengumpulkan senjata para prajurit Prancis lalu dibagikan kepada para pejuang. Salah satu warga meminta Votan segera menyelamatkan ayahnya. Namun Votan bersikeras menolaknya sebab ia tak mungkin meninggalkan desa dalam keadaan genting seperti ini. Hia membenarkan hal itu. Ia memaksa Votan menyelamatkan ayahnya karena Dechan merupakan simbol kemerdekaan yang berasal dari desa mereka. Dengan terpaksa Votan, Chong dan sebagian simpatisan bergegas menyusul ayahnya. Sementara itu di kereta, Sai yang sudah muak dengan penghinaan yang dilontarkan kepada ibunya, langsung menghabisi Kolonel Renoir dan Dreux. Ia menghampiri Dechan dan berkata, saat kereta mulai bergerak, tiba-tiba terjadi ledakan yang menyebabkan rel terputus, dan aksi baku tembak pun tak terelakkan lagi. Karena kehabisan amunisi pertarungan dilanjutkan dengan adu mekanik.
Ketika Chong sedang melepaskan ikatan Pak Dechan, Sai langsung menyandra Fotan. Ia memberikan dua pilihan habisi calon mertuanya, atau kehilangan wanita pujaannya. Namun ancaman tersebut tidak berlaku bagi sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta ini. Mereka berdua berhasil keluar dari keadaan itu meskipun Fotan harus terkena tebasan. Fotan segera melepaskan ayahnya, sementara Chong mulai kewalahan menghadapi Sai. Saat pandangannya mulai kabur, samar-samar ia mendengar ucapan Sai yang berkata akan menguburnya di samping ayahnya. Semangat balas dendamnya kembali bangkit. Setelah menghabisi Sai, mereka kembali ke desa. Pemandangan yang sangat menyayat hati menyambut kepulangan mereka. Hanya beberapa orang yang tersisa termasuk seorang bocil perempuan. Di akhir film, Chong dan Fotan menabur abu para korban si sungai. Dan, tamat. By the way, kita ngegibah bentar soal hubungan pasangan ini ya guys. Jadi, di film inilah awal mula terjadinya cinta lokasi antara Fotan dan Chong. Setelah Mimin telusuri ternyata Chong ini sudah menikah dan memiliki 2 orang putri. Fotan disebut-sebut sebagai penyebab keretakan rumah tangga Chong, alias pelakor. Meskipun mendapat kritikan pedas dari netizen, sampai pernah dilempari batu, Fotan tidak membenarkan dan tidak pula menyangkal tuduhan tersebut. Dituding sebagai pelakor, Fotan mengatakan soal kedekatan mereka tak lebih dari teman dekat saja. Hingga akhirnya 10 tahun pun berlalu. Kini Fotan telah menikah dengan pengusaha muda alias Brondong yang usianya lebih muda 11 tahun darinya. Sedangkan Chong tinggal bersama kekasihnya di dojo miliknya mengajar bela diri. Now we demonstrate 3 scissor kicks in the movie. You guys want to try at home? Be really careful. Dan tahun 2020 kemarin mereka kembali dipersatukan dalam film The Five Bloods. Tapi pas Mimin cek, scene mereka berdua kurang disoroti karena ya film barat. So, gitu aja ya guys informasinya. Terima kasih udah nyempetin waktunya untuk mampir. Moga terhibur dan sampai jumpa lagi di film-film berikutnya.